Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Yohanes Keti, karena lahir di Keti, Polandia. Beliau dinyatakan kudus karena hidupnya yang suci. Artinya menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, hartanya dibagi-bagikan. Walaupun beliau adalah seorang yang sangat pandai, seorang dosen teologi yang pintar dan cemerlang, tetapi memilih hidup dalam kesederhanaan sampai akhir hidupnya. Ketika menjadi seorang pastor paroki, ia mencintai umatnya dan melakukan hal-hal yang terbaik sebagai seorang pastor paroki. Santo Yohanes Keti meninggal pada tanggal 24 Desember. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Rabu 23 Desember 2020. Bacaan diambil dari kitab Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Levi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Wednesday of the fourth week of Advent, 23rd December 2020. A reading from the book of Malachi. Thus says the Lord God, Look, I'm sending my messenger to prepare the way before me. And suddenly there will come to the temple the Lord whom you seek, and the messenger of covenant whom you desire. Yes, he is coming, says the Lord of hosts. But who will endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like the refiner's fire, or like the fuller's lye. He will sit refining and purifying silver, and he will purify the sons of Levi, refining them like gold or like silver, that they may offer due sacrifice to the Lord. Then the sacrifice of Judah and Jerusalem
will please the Lord, as in the days of old, as in years gone by. Look, I will send you Elijah the prophet before the day of the Lord comes, the great and terrible day, to turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with doom. The word of the Lord. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Good and upright is the Lord. Thus He shows sinners the way. He guides the humble to justice. He teaches the humble His way. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. All the paths of the Lord are kindness and constancy toward those who keep His covenant and His decrees. The friendship of the Lord is with those who fear Him, and His covenant for their instruction. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Hallelujah, hallelujah. O King of all nations and keystone of the church, come and save men whom you form from the dust. Hallelujah, hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day
to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs, asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him. The Gospel of the Lord. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. A reading from the prophet Isaiah. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I form for myself, that they may proclaim my praise. Yet you have not called on me, Jacob,
You have not wearied yourselves for me, Israel. You have not brought me sheep for burnt offerings, nor honored me with your sacrifices. I have not burdened you with grain offerings, nor wearied you with demands for incense. You have not bought any fragrant calamus for me, or lavished on me that fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins, and wearied me with your offenses. I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and remembers your sins no more. Review the past for me. Let us argue the matter together. State the case of your innocence. Your false father sinned. Those I sent to teach you rebel against me. So I disgraced the dignitaries of your temple. I consigned Jacob to destruction and Israel to scorn. The word of the Lord. Bacaan BCO diambil dari kitab Yesaya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusai engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu,
malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.